Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, kalian cek playlist videonya. Di sana akan tersusun rapi episode-episode sebelumnya dari session-session sebelumnya yang pernah gue upload ya. Untuk session 7 nanti akan ada satu hari kita kerjain, dan kalian itu semua pada tidak sabar ya, pengennya ngebut aja. Gue udah dari pagi, dari bangun tidur, siang ngoceh mulu nih. Oke, gas ya, kita gas. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Yalao merencanakan sebuah aliansi untuk melawan Hall of Soul. Saat ini mereka berada di dalam menara pil. Yalao dan Xiaoyan bertemu dengan iblis tua Huo. Dia lalu berkata, "Yao Chen, aku tahu untuk apa kamu datang ke sini. Begitu aku mendapatkan posisi ketua, aku akan membuat kalian berdua pulang dengan tangan kosong." Ucap dari iblis tua Huo. Setelah kata-kata terakhir iblis tua Huo ini terdengar, dia segera berbalik dan lalu pergi. Yalao tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah dari iblis tua itu." Xiaoyan mendengar ini, dia lalu berkata, "Tenang saja guru, aku pasti akan menghabisinya di kompetisi nanti." Ucap dari Xiaoyan kepada Yalao. Singkat cerita, di mana hari kompetisi itu dimulai, suara gong terdengar. Buang, buang, buang. Sosok tua muncul di panggung batu di atas tanah terbuka. Mata kelompok Xiaoyan mengarah ke 7 sosok itu. Yalao di samping Xiaoyan, dia lalu berkata, "Penetua berpakaian Lin itu adalah penetua pertama dari menara pil kecil setelah leluhur tidak ada. Dia adalah orang paling senior di menara pil kecil ini." Ucap dari Yalao yang menjelaskan. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu mengangguk. Suara sosok tiba-tiba bergema. Hari ini adalah kesempatan langka di menara pil kecil, yaitu seleksi penetua. Ini bukan untuk pertama kalinya terjadi. Aku tidak akan berbicara lebih banyak tentang aturannya. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pemenangnya. Yang ingin ikut berpartisipasi silahkan maju ke depan. Ucap dari penetua pertama. Banyak tokoh segera melangkah maju. Setelah melihat orang-orang maju, Xiaoyan lalu berkata, "Aku juga akan ikut pergi." Ucap dari Xiaoyan sambil melangkah maju. Melihat Xiaoyan melangkah maju, Xuan Yi lalu berkata, "Lakukanlah yang terbaik. Jangan mempermalukan nama guru besarmu." Ucap dari Xuan Yi. Xiaoyan pun maju ke depan. Penampilannya menarik banyak pasang mata. Penetua pertama menyapu Xiaoyan dan berkata, "Anak ini adalah Xiaoyan. Dia adalah murid dari Yao Chen dan merupakan juara pil gathering terbaru. Menurut aturan, dia sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi penetua ini. Baiklah, jika semua orang sudah siap, silahkan mulai acaranya." Ucap dari penetua pertama. Buang, buang. Lonceng dibunyikan, tanda kompetisi segera akan dimulai. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan kuali api muncul di depannya. Lalu Xiaoyan merentangkan jarinya dan manik berwarna jamrud pun muncul. Melihat itu kelompok Yalao berkata, "Benih Bodhisattva, dia ingin memurnikan pil Bodhisattva kali ini." Mata Xiaoyan melayang ke kelompok Yalao setelah dia mengeluarkan benih Bodhisattva dan samar-samar tersenyum. Xiaoyan mengayunkan tangannya mengeluarkan benih Bodhisattva dan banyak bahan obat lainnya terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Melihat ini, Xuan Kongzi berkata, "Bahan-bahan obat ini terlalu banyak jika dia ingin memurnikan benih Bodhisattva. Mungkinkah dia berhasil memurnikan pil obat Bodhisattva ini?" Ucap dari Xuan Kongzi. Selain Xiaoyan, orang yang paling menarik perhatian di antara banyak alkemis adalah iblis tua Huo. Iblis tua Huo memiliki peluang tertinggi untuk menang dalam pemilihan penetua. Seseorang penetua lalu berkata, "Sepertinya iblis tua Huo akan menang kali ini." Singkat cerita, 8 hari telah berlalu. Cukup banyak orang-orang yang mengalami kegagalan dalam 8 hari ini.
Tidak terkecuali Xiaoyan. Dia telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Setelah mengalami 3 kegagalan, penyempurnaan Xiaoyan menjadi lebih mulus dan lebih cepat. Seiring waktu berjalan, suasana di tanah terbuka menjadi lebih khusyuk sholatnya goblok. Seiring waktu berjalan, suasana di tanah terbuka menjadi lebih fokus. Semua orang bisa merasakan bahwa bagian yang paling menarik sudah dekat. Buar! Suara keras tiba-tiba dipancarkan dari langit. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Awan mulai berkumpul di langit. Awan petir bergejolak beberapa kali sebelum mengungkapkan 9 warna. Dadedor, buar, pokoknya buar, buar, dadedor. Iblis tua Huo berdiri di depan banyak pasang mata. Tatapannya beralih kepada Yalau. Lalu dia berkata, "Ya Chen, sepertinya aku yang akan menang kali ini," ucap dari iblis tua Huo. Saat Yalau akan berbicara, tawa samar terdengar. Itu tidak akan mungkin terjadi. Tatapan iblis tua Huo beralih ke sumber suara tersebut. Ternyata itu suara berasal dari Xiaoyan. "Hei bocah, bicara tidak akan membantu menang," ucap dari iblis tua Huo. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata iblis tua Huo itu. Kuali api di depan Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat dia perlahan berdiri. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali obat. Buar! Naga api tiba-tiba melingkar di dalam kuali obat Xiaoyan. Tubuhnya semakin membesar. Buar! Dadedor! Kuali api hancur diiringi membesarnya tubuh naga api itu. Tubuh naga api itu terus membesar sehingga panjangnya ribuan kaki. Melihat ini iblis tua Huo berkata, "Bocah, apa yang kamu rencanakan?" ucap dari iblis tua Huo. Xiaoyan segera membuat segel di tangannya dan berteriak, "Pil aglomerasi naga api." Semua tatapan orang-orang tercengang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Rantai segel terbentuk. Fluktuasi energi tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api tersebut. Melihat ini, Xuan Kongji berkata, "Ini adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yalau bahkan kamu tidak memiliki kemampuan untuk ini. Di mana Xiaoyan mempelajari hal ini?" ucap dari Xuan Kongji yang terkaget-kaget melihat Xiaoyan. Yalau hanya menggelengkan kepalanya melihat ekspresi Xiaoyan. Buar! Fluktuasi energi yang dipancarkan jauh lebih kuat. Awan dengan cepat berkumpul dari segala arah membentuk awan hitam pekat. Melihat ini, penetua pertama berkata, "Petir setan hitam. Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku melihatnya," ucap dari penetua pertama. Lapisan awan hitam terus bergolak. Tidak lama lubang spasial tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Tiba-tiba petir hitam ditembakkan dari lubang spasial menuju naga api ini. Buar! Udah bencana alam mah itu. Kalau Xiaoyan bikin pil obat di daerah gua di Subang, bencana alam bener sumpah lah ini. Udah gua bacain aja udah pusing. Dengan cepat Xiaoyan menjentikan jarinya dan 5 boneka setan langit tiba-tiba muncul di langit di atas naga api ini. Ditambah boneka setan anjing. Buar! Dadedor! Buar! Pokoknya bencana alam udah hancur, Subang hancur. Xiaoyan bikin pil hancur, Subang bener. 5 boneka Xiaoyan meluncur di sekitarnya. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di atas naga api itu. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya, mengumpulkan energi saat melihat petir hitam melesat ke arahnya. Tinju pun melesat ke arah petir tersebut. Buar! Badai energi yang menakutkan mengamuk di langit. Tetapi badai energi itu tidak dapat menyebabkan Xiaoyan terluka sedikit pun. Tubuh tegang Xiaoyan perlahan rileks saat merasakan badai mulai menghilang di langit. Xiaoyan lalu mengepalkan tinjunya. Apakah ini petir pil yang tertarik dengan pil harta karun tingkat 9? Ini memang benar-benar kuat, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Naga api tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam berhamburan. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang besar.
Gelombang energi terus meletus dari tubuhnya. Buar, buar, buar. Gelombang energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya naga api mengeluarkan aungan. Tubuhnya yang besar meledak. Sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api begitu dia meledak. Sinar cahaya ini terbang ke langit, lolos dari api yang telah menjebaknya. Mencoba melarikan diri, ucap dari Xiaoyan kepada naga itu. Tubuh Xiaoyan melesat dan meluncur di depan sinar cahaya itu. Tangannya yang besar meraih cahaya itu. Sinar cahaya itu dengan cepat membesar saat Xiaoyan berusaha untuk meraihnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Xiaoyan lalu mengejar binatang tersebut. Dia mencoba untuk menenangkan binatang tersebut. Binatang buas besar itu mengeluarkan aungan ketika dia mencoba berontak kepada Xiaoyan. Tubuhnya yang besar dengan cepat kembali terbang. Xiaoyan pun mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar itu ketika melihat Xiaoyan mengejarnya. Ketika Xiaoyan berhasil menenangkan binatang tersebut, tubuhnya dengan cepat menyusut dan dalam sekejap mata ia menjadi bentuk manusia. Xiaoyan menjadi tercengang karena Xiaoyan lain telah muncul di langit. Setelah melihat kejadian ini, Xiaoyan lalu berkata, "Menarik sekali, jadi ini adalah pil harta karun tingkat 9. Ini benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia," ucap dari Xiaoyan. Pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiaoyan, jelas dia tidak tahu bahasa manusia. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengaum pada Xiaoyan. Anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya. Tetapi aku ingin tahu pil obat macam apa itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun, ucap dari Xiao Kongji. Xiaoyan lalu memiliki kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekan tangannya di dahi pil obat itu. Tubuh pil harta karun tingkat 9 dengan cepat bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat. Pil obat tetap tergantung di telapak tangan Xiaoyan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelumnya mengisi di sekitarnya. Xiaoyan mulai perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9 ini. Matanya melirik wajah merah iblis tua Huo pada saat ini. Iblis tua Huo memegang pil obat merah menyala di tangannya. Dia tidak diragukan lagi sudah kalah dari Xiaoyan. "Maukah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kalian sempurnakan?" ucap dari seseorang penetua kepada Xiaoyan dan penetua Huo. Iblis tua Huo lalu berkata, "Pil misterius iblis api sunyi. Pil obat tingkat 8 9 warna. Jika seseorang berlatih afinitas api, Doki akan mengalami perubahan dan meningkatkan kekuatan bertarungnya," ucap dari iblis tua Huo. "Xiaoyan, bagaimana denganmu?" ucap dari penetua pertama. "Pil kembalinya sang bodhisattva yang agung. Pil harta karun tingkat 9, efeknya mirip dengan pil bodhisattva. Namun itu hanya meningkatkan peluang yang diberikan oleh pil bodhisattva untuk menembus kelas banseng 2 kali lipat," ucap dari Xiaoyan. "Wow, begitu ya," ucap dari penetua pertama. "Xiaoyan, kamu harus tahu bahwa klaim palsu akan membuatmu didiskualifikasi," ucap seseorang penetua yang merasa ragu-ragu. "Penetua, yakinlah bahwa aku pasti akan menanggung segala konsekuensinya jika benar itu membuat klaim palsu," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu tingkat dari pil kembalinya sang bodhisattva yang agung telah melampaui pil misterius iblis api sunyi. Pemenang terakhir yang akan diseleksi ini adalah Xiaoyan," ucap dari penetua pertama. Penetua pertama menatap Xiaoyan dari panggung batu. "Xiaoyan, kamu akan menjadi penetua menara pil kecil nanti. Ikutlah aku, kita perlu mendiskusikan sesuatu," ucap dari penetua pertama. Penetua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu. Beberapa sesepuh di belakangnya lalu mengikuti. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di ruangan rapat menara pil kecil. Mata mereka tertuju pada penetua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Suara tetua pertama memenuhi ruangan tersebut. Menara pil selalu netral, tidak memihak kepada faksi manapun. Meskipun menara pil dan Hall of Soul bermusuhan,
membentuk aliansi akan melanggar aturan menara pil, ucap dari penetua pertama. Xiaoyan memotong pembicaraan penetua pertama. Dia pun berkata, penetua pertama, Hall of Soul sudah menangkap banyak alkemis. Bukankah menara pil memiliki tugas untuk melindungi mereka? Jika ini terus berlanjut, para alkemis pasti akan kehilangan kepercayaan kepada menara pil ini, ucap dari Xiaoyan. Penetua pertama terdiam sejenak. Penetua pertama menghela nafas lalu dia berkata, hahaha, Yao Chen, muridmu ini memiliki kata-kata yang tajam. Yao Chen lalu berkata, anak muda memang cenderung sedikit arogan. Penetua pertama, tolonglah maafkan dia jika dia menyinggungmu kali ini, ucap dari Yalao. Tidak masalah, dia berhak berbicara. Dia sudah bisa dianggap sebagai penetua menara pil kecil, ucap dari penetua pertama. Penetua pertama lalu melanjutkan pembicaraannya tentang Hall of Soul. Hall of Soul memanglah musuh kita bersama. Tetapi karena kekuatan mereka yang besar, kita belum bisa terlibat perang dengan mereka, ucap penetua pertama. Penetua pertama, percayalah bahwa menara pil tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung melawan Hall of Soul kali ini, ucap dari Xiaoyan. Senyum muncul di wajah penetua pertama, lalu dia bertanya, kapan aliansi ini akan dimulai? Penetua pertama, silakan datang ke Paviliun Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari ini. Paviliun Bintang Jatuh, Lembah Api Membara, dan Sekte Bunga akan membentuk aliansi, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya kamu benar-benar telah merencanakan sesuatu yang besar. Baiklah, aku akan datang nanti, ucap dari penetua pertama. Xiaoyan dan Yalao tinggal selama 1 hari di menara pil setelah menyelesaikan beberapa masalah. Setelah mereka berdua menyelesaikan beberapa masalahnya, mereka berdua lalu bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh lagi. Sebagai tuan rumah, Paviliun Bintang Jatuh perlu mempersiapkan jamuan untuk pertemuan para aliansi. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Maaf ya durasinya gue kurangin beberapa menit karena situasi tidak mendukung. Karena ini udah malam bro. Gua ini dadakan. Ngedabingnya sumpah dadakan. Bikin skrip juga dadakan dan ngedabingnya sumpah dadakan. Jadi terlalu malam ya. Gua takutnya ngeganggu juga pak ke tetangga-tetangga lainnya. Jadi mohon maaf. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Mana pembukaan anjing? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi yang suka pembawaan gua bawain alur BTTH ini, kalian bisa like, share, komen, dan segala macam lah. Kita lanjut besok lagi ya, karena ini udah malam. Assalamualaikum, dadah.